Hai anak-anakku, saat ini kita mau belajar ekonomi dengan saya Ibu R. Simamora. Topik pembahasan kita saat ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu satu oikos dan satu lagi nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi kalau kita gabungkan oikos dan nomos berarti aturan-aturan rumah tangga atau aturan-aturan di masyarakat. Dalam arti luas, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dengan alat yang terbatas hingga kita bisa mencapai kepuasan kita. Ada beberapa hal yang membuat kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya banyak sekali. Yang pertama adalah sifat alami manusia. Sifat alami manusia yaitu yang tak pernah merasa puas. Sudah terpenuhi yang ini, kita mau yang ini, kita mau yang ini. Itulah yang membuat kebutuhan kita menjadi bertambah. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Semakin banyak pendapatan kita, jumlah kebutuhan kita pasti akan bertambah karena kita beli ini, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Misalnya, kalau kita tinggal di pantai, tidak perlu sepatu yang tinggi atau high heel. Tapi kita hanya perlu mungkin sepatu bot supaya bebas di pantai. Yang ketiga, lingkungan sosial. Artinya di mana sifat kita suka meniru apa yang dilakukan orang lain, apa yang dibuat orang lain, kita ingin seperti itu. Yang keempat adalah perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, kita pengen memiliki barang-barang yang berasal dari luar negeri. Yang berikut adalah akulturasi budaya. Akulturasi budaya berarti penggabungan beberapa budaya kita dengan budaya orang lain. Itu juga membuat kebutuhan kita menjadi tidak terbatas. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi sekarang, maka kebutuhan kita semakin bertambah. Contoh, HP kita saja sudah dengan banyak model. Sehingga mungkin kita memiliki 2 atau 3 HP satu orang. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan yang membuat kebutuhan kita, alat pemuas kebutuhan kita sangat terbatas atau sangat sedikit. Yang pertama, persediaan sumber daya alam itu sendiri sangat terbatas. Mengapa terbatas? Karena memang terbatas disediakan oleh alam. Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Yang berikut, faktor yang menyebabkan alat pemuas kebutuhan terbatas itu adalah kemampuan manusia itu mengolahnya sangat terbatas. Di mana tidak semua sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bisa kita kelola dengan baik. Terkadang kita sampai harus mengirimnya ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Kemudian kita mendatangkan kembali dari luar negeri dalam bentuk barang jadi. Faktor yang lain adalah peningkatan kebutuhan manusia yang semakin pesat dibandingkan dengan persediaan kebutuhan itu sendiri. Yang keempat, yang kelima adalah salah